jiwa dalam diri kita. Jadi satu tanda Lailatul Qadar adalah jiwa kita semakin luas. Mencela orang lain, lebih peduli kepada orang diri, kadar diri yang kemudian semakin luas. Ya. Dengan kita mencari kadar diri kita sendiri ke dalam, apa kan kita yang dari jauh tadi itu datang ke kita itu kita kan kita ke dalam, kita olah terus, kita olah terus. Iya. Dalam ketika kita mendapatkan yang tadi Mas David bilang, ucapan kita, tingkah laku kita, semua yang kita kerjakan, pemikiran kita tidak mengumpat lagi, semua selaras ini, ya kan? Yang seperti itu, ya. Betul. Nah, saya baca ini Ghazal ya. Saya baca Ghazal dari Maulana Rumi. Ini Ghazal nomor 599. Malam ini malam menakjubkan, oh jiwa. Andai kau tak terlelap malam ini adalah malam Qadar. Diamlah dan berusahalah agar setiap hati menemukan Tuhan. Ilahi. Jadi diamlah, berusahalah agar setiap dan usaha. Diam dan berusahalah. Nah, kita kan jarang diam, Uncle ya. Apalagi saya. Kita jarang diam. Bahkan waktu kita diam, kita justru biasanya aktif. Imajinasi kita aktif. Nah, ya, khayal kita kemana-mana. Sebentar ke pasar, sebentar ke kantor, sebentar ke mana lagi. Mana ada. Iya. Jadi artinya sebenarnya pada kondisi itu kita tidak diam. Nah, diam itu dalam pengertian kita harus menyelami diri. Karena kalau kita sibuk dengan alam khayal kita, berarti kita sedang benar-benar aktif, ya. Kita justru aktif kalau kita justru asyik dengan imajinasi kita. Kan asyik ya dengan imajinasi. Sebentar kita ke sana, sebentar kita ke sini. Membawa kita ke sana kemari. Makanya orang-orang mengatakan khayal ini seperti kuda liar. Kita sulit untuk mengontrol, dia ke sana kemari. Kalau itulah yang membuat kita susah tidur di saat malam. Sebentar belok kanan, belok kiri, kan? Tapi nggak bisa tidur, ya karena kita sedang asyik ya. Kita sedang asyik ke sini terus. Apalagi kalau banyak problem itu. Kata Rumi, kami menyelami diri, mengontrol diri, sembah berdiri dalam hati. Jadi kunci untuk diam ini sebenarnya zikir. Itu biasa kita terjebak dengan alam imajinasi kita sendiri, khayal kita. Ya, makanya kan ada doa-doa ya sebelum tidur baca doa ini, sebelum tidur baca doa. Ada banyak doa-doa yang anjuran untuk kita baca. Sebenarnya konsentrasi untuk bagaimana usaha atau bentuk pencarian. Karena jiwa kita ini sebenarnya seperti pembahasan kita sebelumnya, dia adalah sesuatu yang sangat luas, tak terbatas. Dia melampaui agar setiap hati menemukan Tuhan. Yang diturunkan Quran itu adalah malam Qadar
Karena setiap insan menemukan kadar diri, kadar batin maksudnya, menemukan kadar batinnya. Yang mau diam, karena dengan kita diam jiwa ini Mana mungkin ya, tapi sulit untuk kita lakukan. betul. Sulit untuk kita lakukan. Apalagi tadi Mas Jamil bilang sesuatu kapan kita kalau kita mau mendekat, Pak? Betul. Ya kan? Kalau kita mau mendekat, mana yang udah ini? Iya. Makanya ini adalah sesuatu peristiwa yang terjadi di dalam diri kita, yang terkait dengan kata anzal tadi, turun. Nah, kalau turun, jadi yang menarik kata turun. Kenapa Nabi diberikan wahyu, orang lain tidak? Kalau kita duduk seperti ini dapat wahyu, setiap orang bisa dapat wahyu, Angkel. Kan? Nah, makanya dia harus dijemput. Pemberian itu harus dijemput. Pemberian Tuhan harus dijemput. Caranya sederhana, diam. Menjemputnya dengan saya lagi bosan ya. Tadi Mas Jamil bilang bahwa dia berkonsep setengah jiwa. Dengan diam tadi dan ke dalam, kita tidak berpikiran keluar, ya. Sama sekali tidak terpisah terganggu oleh luar tadi, luar dan tadi. Bisa kita masuk ke dalam. Ya, ke dalam terus dalam diri. Dan dia tadi usaha untuk sebenarnya butuh latihan terus-menerus untuk bisa kita menyelami diri yang paling batin. Karena kita kan ada banyak kedalaman dalam diri kita. Jadi semakin kita ke dalam, semakin butuh ketenangan yang luar biasa. Jadi semakin kita ke dalam, semakin butuh ketenangan yang luar biasa. Hingga satu saat, itu yang disebut oleh Rumi sebagai ruang kosong. Ruang kosong. Ruang di mana di sana tidak ada lagi penilaian, tidak ada judge, tidak ada lagi seperti kita kalau di dunia luar kan dunia judge ya, judge. Setiap saat kita menjudge orang, setiap saat kita menilai orang, setiap saat kita banyak prasangka yang macam-macam pada orang. Ingin dihargai. Ingin semua yang kita lakukan, ingin orang kasih apa buat kita misalnya seperti itu. Nah kita karena kita butuh ruang kosong tadi ya. Pada saat kita dengan ruang kosong tadi, kita tidak membutuhkan yang tadi lagi. Iya. Semuanya kita menemukan kedamaian, ketenangan, kepolosan, ketulusan. Itu justru ada di ruang kosong. Itu justru ada di ruang kosong. Masya Allah, itu nikmat banget kali. Itu yang nggak penting gitu. Yang penting cuma satu gitu, yang penting cuma satu ya. Yang tertarik tentu kita ikut ini. Iya betul. Dan buat yang baru bergabung,
Baik, dengan Mas Muhammad Rujabia dari Rumi, insya Allah setiap hari Senin kita usahakan ya lakukan ngobrol santai ini. Kali ini kita pilih topiknya adalah tentang Lailatul Qadar dan kadar ini. Jadi Mas Jabir sempat ngobrol sama kita juga tentang apa itu Lailatul Qadar dan kadar ini itu tadi. Nah, silakan yang mau tanya boleh kasih ada kita kuis saja. So far kan kita masih kita ngobrol, teman-teman mendengarkan, dan nanti teman-teman akan bertanya dan lain-lain. Nah, tadi Mas Jabi sempat bacakan puisi ya Gaza, betul. Ada yang lain ya Mas? Juga menarik. Ini juga dari Ghazal 236. Ghazal nomor 236. Saya akan bacakan, Uncle. Yeah. Oh, bahagialah seluruh pasangan. Oh, bahagialah seluruh pasangan. Jadikanlah Tuhan satu-satunya pasangan. Berkat malam qadar, berbahagialah bulan, berbahagialah hari, berbahagialah hari raya. Berbahagialah pertemuan Adam dan Hawa, berbahagialah pertemuan Yusuf dan Yakub. Nah, jadi di Ghazal ini yang menarik, gitu. Jadi malam qadar itu sebagai ruang pertemuan di mana pecinta bertemu dengan kekasihnya. Sehingga Rumi mengambil contoh, ini pasangan diawali dengan bahagialah semua pasangan, seperti pertemuan Adam dan Hawa, seperti pertemuan Yusuf dan Yakub, gitu kan. Itu adalah pertemuan-pertemuan yang semuanya berangkat dari kedalaman cinta dan kemudian dipertemukan oleh satu singgasana yang disebut dengan malam qadar, ya, disebut dengan malam qadar, malam di mana seluruh suasana haru, kebahagiaan itu kemudian menjelma dengan baik di malam qadar. Karena itu adalah sesuatu yang dicita-citakan semua makhluk, ya. Anggap, ya kan? Dan kita ingin selama mungkin ya, kita ingin betul. mungkin merasakan hal itu. Dan lebih gambarkan seperti itu, pertemuan kita dengan Sang Halik tentunya ya, di malam Lailatul Qadar. Iya. Jadi Rumi memang sering menggambarkan Tuhan dengan kekasih. Jadi kadang menambah Tuhan dengan kekasih, menggambarkan Tuhan dengan cinta, menggambarkan Tuhan dengan tak terbatas, menggambarkan Tuhan dengan lautan. Tapi paling sering menggambarkan Tuhan itu dengan kekasih. Kekasih. Nah, kenapa terjadi peristiwa ini? Karena ada kedekatan. Kekasih itu kan sesuatu yang dekat, ya. Kekasih itu sesuatu yang kita ajak sering ngobrol, kita ajak sering curhat. Beda ya, karena menempatkan Tuhan sesuatu yang jauh, kan? Sesuatu yang jauh, tidak bisa digapai, kan? Sesuatu yang misterius. Padahal dalam Al-Quran Tuhan justru menjelaskan dirinya yang dekat. Aku lebih dekat dari ulat leher. Aku bersama kalian dimanapun kalian berada, kan? Jika hamba bertanya aku, katakan aku itu dekat. Tapi kita tidak punya pengalaman itu. Kita tidak punya pengalaman itu. Nah, ketika kita punya pengalaman, sebenarnya itu akan terjadi, disebut dalam bahasa Arab uns. Uns itu kedekatan. Jadi kata uns itu kedekatan. Itu berasal dari kata uns, kedekatan, karena kedekatan hamba dengan Sang Kholik. Hamba dengan Sang Kholik. Singgasana antara pecinta dengan kekasih. Ini luar biasa, ya. Yeah. Nah, Tuhan menyediakan itu, fasilitas itu. Nah, tinggal kita mau diam atau enggak itu. Nah, kita mau diam dulu atau enggak? Setelah diam itu ada yang kan, ada usaha tadi ya. Ada usaha. Betul. Tapi kita tertarik dengan diam. Kalau kita mau diam, cobalah untuk kita diam aja itu. Dengan diam kan kita akan selami. Luarnya, tapi di dalam. Tapi itu tidak dalam.
Jangan. Ini, nah, udah cukup belum? Ini terus ke kitanya, bukan orang lain yang kita tadi kita apa kita pikir kalau kita ini apa yang dapat orang, tapi lebih ke kitanya, Pak. Kedengarannya aja udah seperti ini. Sekali seperti kita dengan kekasih, dalam arti ada kita ingin berkat lebih lama, kita ada prosesnya untuk bisa lebih dekat, tempat kita ngobrol, tempat kita ngapain dengan penuh sukacita. Kadang-kadang manusia merasa bahwa Tuhan jauh, padahal Tuhan tidak pernah. Manusia mungkin yang jauh, tapi coba mulai dengan tidak memikirkan bahwa Tuhan itu jauh mungkin ya, supaya kita tidak kan iya ngerasa gimana ya. Sebenarnya istilah jauh bukan istilah jauh dalam soal materi. Misalnya ada jarak itu yang berapa kilometer. Nah, jadi jarak ini jauh di sini bukan dalam dari satu tempat ke tempat. Sendiri. Tire itulah sehingga kita tidak terkonek dengan Tuhan. Jadi istilah jauh itu tidak terkonek sebenarnya. Kenapa tidak terkonek? Karena kita membuat tire sendiri. Kita membuat tire, kita membuat ini. Al-Quran diisyaratkan ulaika yunaduna rabbahum min makanin ba'id. Mereka lah orang-orang yang menyuruh Tuhannya dari tempat yang jauh. Jadi Tuhan menegur sebenarnya kita, karena kita ini seperti ulaika yunaduna rabbahum min makanin ba'id, seperti orang-orang yang menyeru Tuhannya dari tempat yang jauh. Padahal kita tidak pernah jauh kan. Tuhan selalu dekat. Tuhan sendiri membahasakan dirinya, aku dekat bahkan dari dirimu sendiri. Kan? Aku lebih dekat bahkan dari dirimu sendiri. Makanya jauh di sini bukan dalam makna materi, tempat, jarak, tapi sesuatu yang kita buat sendiri, direct. Makanya saya selalu mengatakan, Tuhan ke kita tidak ada jarak, kita ke Tuhan yang ada jarak. Jadi kita yang barrier itu ya, kita yang bikin tirai tadi, dari bikin barrier dengan makanya ada hadits, kan? Kalau kita melangkah selangkah, Tuhan melangkah kita 10 langkah. Karena memang Tuhan ke kita tidak ada barrier, tidak ada jarak, tidak ada hijab, tidak ada tirai. Kita lah si pembuat tirai itu. Nah, apa yang membuat tirai itu? Ya, tadi khayalan kita, imajinasi kita, nikmat-nikmat kita, itu semua adalah tirai-tirai yang sebenarnya kita buat sendiri. Dan itu letaknya di hati. Letaknya di hati kita. Dialah yang membungkus cahaya Tuhan dalam hati. Nah, itulah sebenarnya maksud dari jarak. Iya, enggak. Jadi bersihkanlah hatimu lah, gitu ya. Sudah berusaha ikhtiar, tapi kan terus harus nggak akan pernah bisa cukup gitu loh. Kita kan susah yang paling baik gitu. Dan ini ada habisnya betul. Ya. Habisnya kalau kita udah nggak ada, kita udah berpulang mungkin. Ya, gitu loh. Iya kan manusia berproses sampai kapanpun gitu kan ya. Tuhan tidak pernah bikin tirai kita gitu loh ya, sekali tidak pernah. Tapi kitanya yang bikin batasan pada. Iya, kita lah. Lalu ada di Al-Ghazal ada apa lagi bisa kita share dengan viewers kita? Di Al-Ghazal saya bacakan lagi
Nah, ini Ghazal 525 masih tentang ini kadar, malam kadar. Saya bacakan. Oh, jiwa yang tentang diam ya, khalwat. Jadikanlah khalwat sebagai kawan. Kau bakar matamu dengan tangisan. Kau bakar sabar yang telah kau tumpuk. Apa yang telah kau pelajari di siang hari, di pertengahan malam menyesatkanmu. Jiwa-jiwa di malam hari semestinya sampai. Sebab yang dituju telah diraih. Hati tetap terjaga walau siang. Karena di malam pun tetap terjaga. Oh, jangan kau bayangkan hari di hari kebangkitan. Oh, jangan kau bayangkan malam di malam kadar. Ini Ghazal dari Rumi. Indah ya. Sangat indah Ghazal dari Rumi. Yang saya tertarik dengan karena Rumi sedang mengajak kita. Karena yang diajak Tuhan kan wahai jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi ketika panggilan Tuhan datang, justru Tuhan mengajak jiwa yang tenang. Nah, Rumi karena dia sebagai seorang guru, seorang mursyid, seorang guru kejalan, makanya dia mau mengajak kita. Nah, kita ini yang sedang tak tenang. Makanya, wahai jiwa yang tak tenang, wahai jiwa yang tenang, jadikanlah khalwat sebagai kawan. Khalwat itu diam. Lagi-lagi kita disuruh diam. Jadikanlah khalwat sebagai kawan. Ya. Kau bakar matamu dengan tangisan. Artinya begini. Sebenarnya kekuatan diri adalah ketika kita khusyuk buat kekurangan kita. Akhirnya di situ ada satu bentuk tangisan. Nah, tapi kata Rumi, kau bakar matamu dengan tangisan. Kita menangis kepada bukan yang semestinya kita tangisi, Tuhan. Ya. Kita menangis kepada sesuatu yang ini. Hanya misalnya hanya bajunya salah disetrika, nangis dia kan. Itu bayangkan kalau salah setrika baju, kemudian nangis. Itu kan betapa kita tergantung sama sepasang baju ya. Tumpuk. Misalnya kita sudah bersabar bergulat di siang hari dengan mencari nafkah. Nah, tapi sayangnya tetap perlu melanjutkan apa yang telah kau pelajari di siang hari di pertengahan malam kan justru menyesatkanmu. Kenapa? Karena apa yang terjadi di siang hari ini justru menjauhkan kita di pertengahan malam. Kata awalnya, jiwa yang tak tenang. Jadi kita memang tak tenang karena simbol dari hawa nafsu. Dia selalu menyala-nyala, bergelora, itu memang tentangkan sesuatu, selalu mempertentangkan. Bisa, tidak benar. Gimana mau tenang gitu? Iya. Gitu. Itu keluar berarti ya. Kalau ke dalam, hai jiwa-jiwa yang tenang. Ya kan? Hai jiwa-jiwa. Dipelajari di siang hari akan misalkan di orang mati gitu. Iya. Sebenarnya simpel ya, kita minta kembali untuk tenang, berdiam. Iya. Berdiam dengan kan kita bisa diam aja diam, fokus diam. Iya. Gitu ya Mas, diam untuk beda. Betul. Hingga tadi yang kata Rumi, puncak ketenangan itu adalah ruang kosong. Di situ kita akan menemukan kedamaian. Di sana tanpa penilaian, tanpa judge orang, tanpa ini. Karena memang yang ada hanyalah kekosongan. Kalau di luar ini kita punya banyak atribut, kan?
Iya. Banyak atribut, banyak tiba-tiba. Kita terpenjara dengan atribut-atribut itu. Seperti Uncle yang jelaskan tadi, pengen dipuji, pengen di apa, dari sesuatu. Penghargaan dari orang lain ya. Di ruang kosong tadi ya sudah ada sama saya tidak butuhkan itu gitu. Iya. Nah, orang berebut-rebut untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Ke sana, ke sini, semua segala macam. Tapi ternyata di malam itu sebenarnya adalah kita cuma perlu berdiam. Dan untuk masuk ke dalam itu saja dilakukan, bukan? Ya, dan pada saat itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sejatinya. Iya. Tidak pernah ada orang tahu kapan. Kalau misalnya dibilang Lailatul Qadar adalah di malam hari, di penjuru dunia di waktu yang sama tidak ada yang belum tentu malam, ada yang siang, ada yang ya kan? Ini pemikiran saya dulu lah, waktu belum paham gitu. Setelah mendengarkan ini, saya juga bahwa yang paling penting adalah itu. Karena tadi ada kata-kata malam kan, ruangan yang gelap tadi. Jadi ya kenapa supaya kita bisa lebih fokus, lebih berdiam, lebih tenang, gitu kan? Sebenarnya udah diarahkan ke sana semuanya ya. Iya. Untuk kita menemukan yang Lailatul Qadar itu sendiri. Ya. Jadi tadi kita ngobrol tidak sempat lihat sebentar, aku lihat ini. Benarkah Tuhan lebih dekat dengan pendosa yang bersandar hanya sama Allah dibandingkan orang sholat yang bersandar pada amalnya? Mas Jabir, dari ini bagus, memang begini. Kadang kalau kita berbuat baik, beribadah, kadang kita menyangka kitalah yang berbuat baik. Padahal kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan satu amal ibadah, itu semua karena taufik dari Tuhan. Makanya kata kuncinya at-ta'ah bi taufik, ketaatan dengan taufik. Baik. Jadi misalnya kalau kita berbuat baik, kita selalu mengatakan itu aku. Itu kan karena aku, itu untung ada saya, dan seterusnya. Karena dalam Al-Quran Tuhan menjelaskan wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Semua kebaikan dari Tuhan. Apapun bentuk kebaikan itu dari Tuhan. Jadi kalau amal ibadah bagian dari kebaikan, maka kita harus sadar bahwa kita bisa melakukan itu justru karena taufik yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya dalam sholat kita masih tetap meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Padahal sebelum sholat, kenapa kita bisa sholat? Itu karena hidayah Tuhan. Buat baik itu karena dari Tuhan. Gitu. Nah, sehingga betul bahwa pendosa yang bersandar kepada keburukannya itu lebih mulia daripada orang yang beramal yang bersandar kepada amalnya. Gitu. Ya. Jadi ada hadis yang menarik ya. Ada hadis. Jadi di hadis itu jelaskan ada orang yang beragama jadi dia berumur 68 tahun. Jadi di umur 68 tahun selama dia beribadah, jadi di antara amal ibadah yang dia lakukan hanya tahu satu yang Tuhan terima, itu karena tobatnya. Kenapa? Karena tobat, karena di tobat itulah dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan bahwa dia adalah hamba yang bersalah kepada Ilahi. Hanya itu yang Tuhan terima. Di antara itu Tuhan tidak terima karena dia bersandar kepada amalnya. Iya. Dia menganggap dirinya itu telah berbuat baik. Karena kita dipuji, karena kita ini, sehingga menganggap itu semua dari kita sendiri, usaha kita. Makanya kata ulama sufi mengatakan, siapa yang mengatakan demikian, kita tidak ada bedanya dengan korun.
mungkin kenal sejarah Korun itu mengatakan semua harta ini karena semua ilmu ini karena saya. Jadi karena saya itu sebenarnya menjebak kita dari kedekatan kita kepada Tuhan. Nah, itu akan menimbulkan satu bentuk keangkuhan ya dalam diri. Terima kasih pertanyaannya. Bagus loh Pak Dewi. Terima kasih atas pertanyaannya. Buat kita introspeksi lagi sebenarnya. Dia bersama kasih yang tidak ternilai. Sebagaimana cara kita menyelami Tuhan tanpa prasangka dengan diam. Sementara Tuhan hadir dalam Memang ada hadis yang menjelaskan aku sebagaimana persangkaan hambaku, kata Tuhan. Jadi aku sebagaimana persangkaan hambaku. Nah, kenapa hadis ini seperti ini? Karena begini, tiap-tiap dari kita kan punya gagasan tentang Tuhan. Ya, tiap-tiap dari kita punya gagasan tentang Tuhan. Dan gagasan itu, karena gagasan itu namanya gagasan, boleh jadi salah, boleh jadi benar ya, kita tidak tahu. Tapi yang penting adalah merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Karena gagasan itu sekedar gagasan. Gagasan itu tidak memberikan kita satu hal yang bisa merubah kita ya. Karena ilmu, ya tetap ilmu. Yang merubah kita itu adalah pengalaman. Pengalaman maksudnya merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, itu tidak memberikan sesuatu di dalam diri kita. Makanya, menurut saya jangan peduli sangkaan kita, yang kita harus rasakan adalah kehadirannya. Justru dengan kehadirannya lah dia akan meluaskan sangkaan kita, gitu. Ya mungkin terjadi seperti itu. Atau sebaliknya sangkaan kita terlalu besar, misalnya kita yakin betul Tuhan dekat sama kita. Iya. Bisa juga sebenarnya. Ya kan? Ya juga kok. Ya. Padahal sebetulnya ya kita berdasarkan pengalaman sehingga kita bisa merasakan. Kalau nggak ada ya nggak mungkin. Ya, pengalaman dapat dari itu tadi melakukan. Ya dan lain tadi. Benar. Oke. Gitu ya Mbak Dewi. Dalam diamnya, apakah kita bisa dampingi dengan zikir? Ya. Benarkah Tuhan lebih dekat dari manusia? Oh ya, yang mau dari mana? Silakan. Terus ini agak kecil ini ya. Nah, lalu sekarang kita lihat nih, Mas Jadi. Lebaran sebentar lagi, Idul Fitri sebentar lagi. Jadi Idul Fitri yang tidak sama dengan Idul Fitri kita yang sebelumnya. Iya, yang sebelumnya. Dengan situasi yang kayak ini, kemudian apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang ada juga membuat semua orang ya tadi ya akhirnya mereka masih kepingin Lebaran dalam arti yang seperti biasa mereka lakukan, tapi memang sudah ada aturannya, sudah kejelasannya bahwa pada saat tidak bisa kena pandemi ya silakan ya. Sebenarnya yang penting kan Ramadan ya bukan Lebarannya ya. Jadi Lebaran dia hadiah dalam bentuk kesucian. Karena dia hadiah dalam bentuk kesucian, makanya mesti dirayakan. Mesti hari raya itu mesti dirayakan. Nah, rayakan itu adalah dengan ini tadi merasakan kesucian diri. Merasakan kesucian diri.
Jadi makanya sholat Jumat itu adalah mustahab, sholat sunnah mustahab, jadi sunnah yang ditekankan. Nah, kalau tidak bisa berjamaah seperti kondisi sekarang ini, itu bisa dilakukan sendiri di rumah, itu tidak apa-apa, bisa dilakukan sendiri karena memang dia adalah yang penting bukan satu bentuk amal ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Itu adalah satu hadiah besar dari Tuhan yang memberikan satu bentuk kebaruan. Biasanya kita bagi baju baru, gitu kan? Rumah kita cat baru, gitu kan? Semuanya serba baru, karena jiwa kita mengalami satu bentuk kebaruan. Yang sebelumnya tidak terbiasa dengan puasa, sekarang puasa. Sebelumnya tidak terbiasa mengaji, sekarang mengaji. Sebelumnya tidak terbiasa ini, kemudian itu. Ada sesuatu yang baru dalam diri. Dapat kebaruan yang paling penting itu adalah kesucian. Yang mesti kita rayakan adalah kesucian jiwa kita. Kesucian jiwa kita. Apa? Luar biasa ya, mungkin berbeda dengan sebelumnya. Kita punya waktu yang banyak buat lebih fokus. Baik lagi mau tidak melakukannya. Berpaling dengan itu lagi ya. Aduh, 1 jam udah hampir kita ngobrol. Iya. Nggak kerasa kalau ngobrol dengan Mas Yadir. Menyenangkan sekali. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah bergabung dengan kita dari Bicara Umi bersama saya dan Mas Muhammad Jabir dari Umi Institute. Semoga apa yang kita tayangkan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua, insya Allah ya. Dan sekali lagi semuanya dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sang ahli sang kita yang berikan kita tadi semua sudah disebut. Ya mudah-mudahan insya Allah ya. Kalau nanti ada waktu untuk kita coba lagi. Saya mau ucapkan terima kasih dulu buat Mas Jabir buat waktunya. Terima kasih banyak. Senang Mas Jabir. Oh iya, saya mau nunjukin sebentar. Ini loh. Oh, saya dikasih buku ini. Nah, Mas Jabir. Nah, sudah punya belum? Seru. Kayak gimana jadinya? Saya baca tadi, tapi mau mesti benar-benar baca pelan-pelan. Dan kita punya waktu. Manfaatkannya di waktu-waktu kita sampai dari Ramadan ini. Sekali lagi Mas Jabir, terima kasih banyak.